Saya akan berbicara bagaimana doa itu harus menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita. Saya yakin saudara adalah orang-orang yang suka berdoa. Tetapi saudara-saudara, seringkali dalam kehidupan kita ya secara tidak sadar kurang meyakini kuasa dari doa itu. Sehingga seringkali dalam menghadapi segala masalah kita menaruh doa itu mungkin pada posisi yang kedua atau yang ketiga. Nah, sebab itu bagaimana kita harus prioritaskan doa ini, saudara-saudara. Kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa doa itu punya kuasa yang luar biasa. Doa itu bukan sekedar satu tindakan, sekedar karena kita tidak bisa melakukan yang lain lalu kita berdoa. Bukan. Doa itu harus menjadi prioritas di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Coba kita baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kita lompat kepada Yakobus pasal 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Kita melihat bagaimana sikap Elia terhadap doa ini. Dia begitu yakin bahwa doanya itu akan terjadi. So itu dia tidak berkata mudah-mudahan, tapi dia berkata kepada Ahab, tidak akan turun hujan sampai aku berdoa. Dan kita lihat juga bagaimana Elia berkata kepada Ahab tentang waktu dia mau berdoa untuk hujan. Dia berkata, ayo kamu cepat pergi. Saudara begitu yakin bahwa doa itu pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan. Ya, seringkali kita berkata atau seringkali kita mendengar orang berkata, ya kita hanya bisa berdoa saja. Seolah-olah karena tidak bisa berbuat yang lain, ya sudah kita berdoa saja. Saya tidak tahu bagaimana keyakinan kita masing-masing pribadi kepada doa ini. Tapi saya mau membangkitkan saudara, keyakinan saudara bahwa doa itu bukan satu tindakan yang hanya sekedar begitu saja. Tetapi doa itu saudara ada kuasa di dalamnya, melebihi segala tindakan. So itu kita harus utamakan, kita harus prioritaskan doa itu. Doa itu adalah sesuatu tindakan yang harus menjadi utama, terutama di dalam kehidupan kita sebelum kita melakukan segala perkara. Jangan jadi prioritas yang kesekian, saudara. Setelah kita berusaha ini itu kita mentok, baru kita berpikir, sekarang saya mau berdoa. Jangan. Coba kita lihat satu contoh. Di dalam 2 Tawarikh pasal 20 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah ini saudara, satu contoh yang baik. Bagaimana pada waktu kita menghadapi satu masalah yang besar, menghadapi satu ketakutan, menghadapi sesuatu yang mengerikan, apa yang harus kita perbuat? Pertama-tama kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu. Kita harus mengambil satu keputusan, aku akan berdoa kepada Tuhan. Ini saudara-saudara satu contoh. Yosafat bisa saja dia cari cara lain. Mungkin dia bisa menghubungi kerajaan ini, kerajaan itu untuk mencari bantuan dan sebagainya. Dia tidak lakukan itu. Saudara. Tapi dia dalam keadaan terjepit, pertama-tama dia, mari kita berdoa. Bahkan kita berpuasa kepada Tuhan.
Jadikan doa itu menjadi satu prioritas di dalam kehidupanmu. Doa itu harus menjadi satu tindakan yang utama yang harus kita lakukan pada waktu kita menghadapi sesuatu. Karena doa itu dikatakan tadi dia punya kuasa yang besar. Doa orang yang benar itu kuasanya besar. Satu orang Elia dia bisa menghentikan hujan dan dia juga bisa mendatangkan hujan. Dan firman Tuhan berkata Elia itu manusia sama seperti saudara dan saya. Dia tidak lebih, dia tidak kurang. Saudara, kalau kita pikir iya ya manusia yang sama seperti kita bangkit. Kita punya satu pengharapan. Elia itu bukan manusia super, saudara. Kalau saudara lihat Elia juga banyak kali dia pernah ketakutan. Cuma karena omongan sepatah kata dari seorang wanita dia sudah ketakutan. Dia sudah depresi, dia sudah down, dia sudah cari mati dan sebagainya. Dia adalah manusia yang sama seperti saudara dan saya. Bahkan mungkin kita lebih, karena apa? Karena kita punya Roh Kudus di dalam hati kita, saudara. Elia hidup pada zaman perjanjian lama, tapi saudara dan saya hidup pada zaman perjanjian baru. Roh Kudus diam di dalam kita. Sebab itu ayo, bangkitkan semangatmu, bangkitkan iman saudara. Saudara punya doa itu berkuasa. Saudara punya doa itu bisa menggerakkan tangan Allah. Sebab itu mari kita bersatu hati. Kita bertekun dan kita mau berdoa. Tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Nah, saudara, ada 3 poin mengapa doa itu sangat berkuasa. Mengapa doa itu satu tindakan yang luar biasa. Pertama, sebab doa itu adalah satu tindakan kita menghampiri tahta kasih karunia Allah. Coba kita baca ayatnya di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi doa itu saudara-saudara pada waktu kita berdoa, itu kita menghampiri tahta Allah yang maha tinggi. Tidak ada tindakan lain kecuali doa. Kita datang menghampiri tahta kasih karunia. Tahta kasih karunia, saudara. Ini adalah tahta di mana dari situ kasih karunia dinyatakan, dicurahkan. Jadi itu dikatakan pada waktu kita berdoa, kita menerima rahmat. Rahmat ini artinya belas kasihan, compassion. Dari tahta itu turun belas kasihan Allah. Dan kita menemukan kasih karunia Allah. Saudara, apa saja yang kita butuhkan ada pada tahta kasih karunia itu. Jadi waktu kita menghampiri tahta itu segala sumber dari segala kebutuhan kita, saudara. Dari situ turun segala sesuatu yang kita butuhkan. Apakah itu kesembuhan, apakah itu saudara-saudara berkat-berkat secara jasmani, apakah itu saudara-saudara jalan keluar dari segala permasalahan. Apa saja yang kita butuhkan ada pada tahta itu, saudara. Penghiburan, kekuatan, dan segala sesuatu. Itu adalah sumber segala perkara. Mazmur 89 ayat 15. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Jadi doa itu saudara-saudara kita sedang menghampiri tahta kasih karunia. Yang kedua saudara-saudara, doa daripada sidang jemaat itu di-backing dan disetujui oleh sorga. Matius 18 ayat 18 dan ayat 19. Berbunyi demikian, aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Ya, saudara perhatikan perkataan Yesus. Kalau ada kata sesungguhnya ini, Tuhan tidak main-main dengan perkataannya. Saudara. Tapi Tuhan sungguh-sungguh serius di sini. Sesungguhnya, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ini kuasa doa jemaat, saudara. Jadi perikop ini banyak berbicara tentang jemaat Tuhan.
Jadi jemaat itu kalau sudah bersatu hati, sepakat, wah luar biasa. Apa saja yang kita doakan, apa yang kita ikat, apa yang kita lepaskan, itu di backing oleh sorga. Sorga cuma katakan amin, amin, amin saja. Luar biasa perkataan Tuhan ini. Saudara, kalau kita lihat di sini, Tuhan itu sepertinya seolah-olah. Terutama kalau kita baca tadi ayat yang ke-19, seolah-olah Tuhan itu kasih cek kosong kepada gereja Tuhan. Cek kosong yang sudah ditandatangani oleh Tuhan. Apa saja yang kamu minta, ini cek kosong, saudara. Saudara mau ngisi apa di dalamnya, terserah. Tanda tangannya sudah ada. Bank sorga, segala sesuatu berkat, sumber segala berkat dari sorga itu sudah siap. Kalau saudara datang dengan cek ini, saudara tinggal mengisi apa yang saudara butuhkan. Sorga akan keluarkan itu, saudara. Inilah doa sidang jemaat. Sebab itu kalau kita lihat di dalam, terutama kalau sudah lihat di dalam Kisah Para Rasul, mulai pasal 1, mereka berdoa sepakat, Roh Kudus diturunkan, saudara-saudara. Kemudian mereka berdoa sepakat, jiwa-jiwa ditambahkan. Mereka berdoa dengan sepakat, goyang tempat mereka berdoa. Mereka berdoa dengan sepakat, saudara-saudara, pengabaran Injil diberitakan, kuasa Tuhan dinyatakan. Mereka berdoa dengan sepakat, Petrus dilepaskan dari penjara. Semua itu karena doa dengan sepakat, saudara-saudara. Jadi doa sidang jemaat ini luar biasa. Sebab itu kita mau sepakat, kita fokuskan kekuatan kita dalam doa ini. Saya yakin saudara-saudara, perkara-perkara yang besar akan terjadi. Kalau sidang jemaat berdoa, maka kita akan mendapatkan kemenangan, saudara. Tuhan mampu melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan berkata bahwa doa kita ini tidak pernah sia-sia. Coba kita baca satu ayat Mazmur 56 ayat yang ke-9. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Luar biasa. Ternyata air mata yang kita curahkan di hadapan Tuhan, air mata yang kita cucurkan waktu kita berdoa, itu ditampung oleh Tuhan. Saudara. Makanya Tuhan tuh kasih manusia itu air mata tidak pernah habis. Padahal kantong air mata itu cuma kecil. Tapi kita menangis terus, menangis sepanjang hari ya terus keluar. Ini luar biasanya. Rupanya Tuhan suka menampung air mata orang percaya, saudara. Jadi saudara, apa yang sudah cucurkan di dalam doa itu tidak sia-sia. Tuhan tampung semuanya. Lalu Tuhan tampung untuk apa? Coba kita baca dalam Mazmur 126 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Dan orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat yang ke-6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi rupanya air mata kita ini seperti benih, saudara. Juga seperti pupuk, juga seperti apa saja yang kita tabur. Dan itu nanti akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Firman Tuhan katakan, siapa yang maju menabur dengan menangis akan pulang dengan sorak-sorai. Haleluya. Memang kadang-kadang langkah jalan kita itu begitu sulit sehingga kita melangkah itu harus dengan tangisan. Kita merambat dengan tangisan, tapi tidak apa-apa, saudara-saudara. Apa yang kita tabur tidak pernah sia-sia. Saudara menabur dengan cucuran air mata, saudara akan menuai dengan sorak-sorai. Kalau bukan kita, anak cucu kita yang akan menuai. Tapi yang pasti tuaian itu pasti terjadi. Sebagai ayat terakhir, Mazmur 84 ayat yang ke-7. Kita mulai dari ayat 6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka akan membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Lembah Baka ini dalam bahasa asli maupun di dalam bahasa Mandarin, kalau bahasa Mandarin dikatakan liuleku, lembah cucuran air mata. Air mata diubah menjadi mata air oleh Tuhan. Luar biasa.
lembah air mata akan menjadi lembah yang penuh dengan mata air. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati segala yang saudara butuhkan. Sebab itu saudara-saudara, mari saya menghimbau kita lebih fokuskan kekuatan kita dalam doa, agar Tuhan sendiri menyatakan kuasa-Nya. Dan Tuhan pasti memberkati saudara dengan berlipat-lipat kali ganda. Tuhan memberkati.